Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nekat menenggak miras oplosan, satu narapidana lapas kelas 2B Cianjur tewas, 2 lainnya dirawat di rumah sakit. Ganti rugi lahan garapan yang dipakai untuk tol Cisumdawu tak kunjung dibayarkan pemerintah. Puluhan petani di Sumedang mogok makan. Peringati 77 tahun Indonesia Merdeka, bendera raksasa dibentangkan di Gunung Bentang dan Singah, Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Ya, ganti rugi lahan garapan tak kunjung dibayarkan pemerintah. Puluhan petani di Sumedang mogok makan. Puluhan warga dari 3 desa di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menutup mulut mereka dengan lakban, menuntut pemerintah ganti rugi lahan garapan mereka yang terkena imbas pembangunan tol Cileunyi, Sumedang Dauan, Cisumdawu. Puluhan warga ini merupakan perwakilan dari sekitar 300 orang warga dari desa Cilayung, Cibesi, dan Cileles yang terkena dampak pembangunan tol Cisumdawu. Warga ini sebagai penggarap ada penggantian ganti rugi, pembayaran ganti rugi segeralah dari PUPR gitu atau dari ATR BPN seperti itu. Meski lahan garapan bukan milik warga, namun mereka mengaku sudah mengelola lahan garapannya selama 10 tahun. Selama ini lahan garapan menjadi sumber mata pencarian warga dengan berkebun. Walaupun uang negara atau tanah negara, tapi kan abdi udah turun-temurun. Ininya kayak dulu itu saya melak singkong, jagung, tiba-tiba nggak ada gantinya. Tadinya punya singkong, punya jagung. Nah sekarang jadi kekurangan ngurangi karena ekonomi lah. Aksi mogok makan ini rencananya akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Jika tidak digubris, mereka berencana melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta untuk bertemu Presiden Jokowi. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Ya, pelaku usaha di objek wisata Pantai Krapyak Pangandaran berunjuk rasa memprotes kenaikan harga tiket masuk untuk bus besar menjadi lebih dari Rp500.000. Mahalnya harga tiket membuat kunjungan wisatawan sepi. Teriakan turunkan harga tiket disuarakan para pedagang, juru foto, operator perahu wisata, dan penyewaan pelampung di objek wisata Pantai Krapyak, Kabupaten Pangandaran. Kebijakan Pemkab menaikkan harga tiket masuk objek wisata di seluruh Pangandaran membuat jumlah pengunjung turun dan berimbas pada sepinya pembeli. Kalau Pangandaran oke lah, harga segitu, fasilitasnya di dalam oke. Sedangkan Krapyak gitu-gitu aja. Sedangkan harga tiket hampir sama. Di atas 500 gitu kan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu kaji kembali dah. Turun ke bawah. Dampaknya apa ke pedagang? Dampaknya satu, sepi. Dalam artian nggak ada tamu. Walaupun ada bis, itu hanya lewat aja. Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran menyatakan akan meneruskan keinginan para pelaku usaha di objek wisata Pantai Krapyak kepada Bupati. Jadi ada permohonan kepada kami untuk menyampaikan ke Bupati tentang penurunan kelas dari kelas 1 menjadi kelas 2. Langkah selanjutnya dari dinas sendiri seperti apa? Membuat surat Pak permohonan, menyampaikan aspirasi. Sebatas itu kan bisa kami lakukan, karena kami tidak punya kewenangan untuk menurunkan tarif. Dinas Pariwisata juga mengakui jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata di seluruh Pangandaran belakangan menurun. Namun belum diketahui apakah penurunan kunjungan disebabkan kenaikan tarif tiket masuk objek wisata atau tidak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Kita ke informasi lain, kondisi keuangan memburuk dialami RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Sebagian pasien terpaksa harus membeli obat ke apotik di luar rumah sakit karena stok obat mulai berkurang.
Kondisi kritis keuangan RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya sejak awal tahun berpengaruh kepada pelayanan terhadap pasien, termasuk penyediaan obat. Keluarga pasien pun terpaksa harus membeli sebagian obat di luar karena rumah sakit tidak lagi menyediakannya. Karena di luar paling yang kecil gitu ya, itu sedikit-sedikit. Sedikit ada ya. Yang ada di sini gitu. Nanti gimana diklaimkannya gimana Pak? Banyak. Ada penggantian nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Padahal Bapak pasien BPJS sih Pak ya? Iya. Adanya utang yang belum terbayarkan ke penyedia obat dibenarkan oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Utang tersebut mencapai 10 hingga 15 miliar rupiah. Kalau berhutang itu yang berhutang memang rumah sakit kepada penyedia obat. Ada beberapa tagihan yang belum terbayar, mungkin estimasinya antara 10 sampai 15 miliar. Kalaupun sampai terjadi pasien harus membeli dulu di luar, biasanya itu akan diganti. Tapi itu kita usahakan tidak terjadi seperti itu untuk saat ini, untuk sampai bulan ini. Kita sedang masih berjuang untuk tetap bisa memenuhi persediaan obat. Namun pihak rumah sakit mengaku dokter akan sebisa mungkin memberikan resep obat yang masih tersedia di rumah sakit kepada para pasien. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kemeriahan warga menyambut hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Bendera dan warna merah putih menjadi tema utama perayaan. Bendera merah putih raksasa dikibarkan di tebing Gunung Bentang, Lembang, Bandung Barat Senin lalu. Untuk bisa membentangkan bendera berukuran 12 kali 8 meter ini butuh perjuangan keras dan melelahkan selama berhari-hari. Pengibaran bendera diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti peserta dengan hikmat. Bendera merah putih raksasa juga menutupi sebagian tebing Gunung Singah, Soreang, Kabupaten Bandung. Bendera merah putih dengan lebar 5 meter dan panjang 200 meter ini sengaja dibentangkan agar bisa terlihat dari kejauhan. Kenapa dipilihnya di Gunung Singah ya? Di sini kelihatan gitu buat ke Bandung, di sana ada jalan tol. Biar pemuda Soreang itu menunjukkan ke orang Bandung atau orang yang selain di Bandung itu biar tahu pemuda Soreang juga mencintai merah putih. Sampai dikibarin sekitaran 200 meter sekitaran tebing Gunung Singah. Masih dengan tema merah putih, warga Kampung Keputren Desa Putri Dalem Kecamatan Jati 7 Majalengka menyelenggarakan lomba kreasi makanan dengan warna merah putih. Diikuti 125 orang peserta, seluruh makanan mulai dari nasi tumpeng, agar-agar, serabi, kolang-kaling, opak, serta berbagai olahan kue dibuat dengan kombinasi warna merah putih. Warga Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran merayakan peringatan Hari Kemerdekaan kali ini dengan urunan mempercantik lingkungan permukiman mereka menggunakan umbul-umbul merah putih. Tidak hanya itu, jalan kampung pun tak lepas dari sentuhan lukisan warna-warni yang menambah ceria suasana kampung. Selain warga, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Subang juga tidak ketinggalan menyambut 77 tahun Indonesia Merdeka. Para anggota Polantas membagikan 2.000 bendera merah putih di beberapa titik jalan raya di wilayah Subang Kota kepada pengendara yang lewat. Selain memberikan bendera merah putih gratis, pengendara yang taat aturan lalu lintas juga diberikan hadiah 1 paket makanan ringan. Tim Liputan melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia.